menuju rumah Ibu Lampang, tokoh Dayak Kalimantan Timur. Seorang ibu yang luar biasa, yang mungkin menjadi sumber inspirasi bagi ibu-ibu yang lainnya. Bukan hanya memimpin keluarganya, tapi bisa memimpin juga salah satu sukunya yang ada di Kalimantan, yaitu suku Dayak. Saya tunggu-tunggu loh. Aduh, sorry. Ini ibu yang luar biasa ini. Boleh salaman ke kita. Nah, ini Ibu Lampang, ibu yang luar biasa yang menjadi inspirasi bagi ibu-ibu semua yang ada di Kalimantan maupun yang ada di Indonesia. Ya, nanti kita bicara banyak tentang beliau. Bagi ilmu Bu ya, Bu ya. Ya, baik. Nah, ini situasi adat Dayak ini. Keren Bu ya. Saung namanya nih Bu ya. Apa namanya Bu? Saung. Indonesianya seraung. Seraung. Nah, ini alat musiknya. Sampai Ini sampai namanya. Kemudian ini alat mandau. Ini senjata tradisional ini. Dayak di mana-mana semua sama. Kalau ini perisai namanya. Nah, banyak sekali mandau-mandau. Ibu Lampang. Nah, ini ada topinya. Ini penghargaan dari Wali Kota Balikpapan. Ini penghargaan apa ini Bu? Nah, itu waktu FKDM. Oh, FKDM. Waspada dini masyarakat. FKDM. Wah, ini perisai yang besar ya. Wow, perisai raksasa ini. Saya selaku Ketua Ormas Persekutuan Dayak Kalimantan Timur Kota Balikpapan mengajak masyarakat Balikpapan secara khusus warga Dayak, mari kita warga Dayak mendukung kebijakan pemerintah Republik Indonesia untuk bersama-sama menjaga situasi Kamtipmas dan mengajak komponen masyarakat di wilayah Kaltim untuk bersama-sama dalam upaya pencegahan penyebaran virus corona. Menghimbau kepada warga agar tetap berada di rumah hingga situasi dinyatakan aman. Mari sayangi keluarga kita di kampung halaman dengan tidak pergi mudik bila tidak ada keperluan yang mendadak. Terima kasih. Mari kita sama-sama melaksanakan kebijakan pemerintah. Kami berterima kasih kepada warga Dayak khususnya Kota Balikpapan memilih kami sebagai ketua di organisasi semua Dayak di Kalimantan Timur, namanya PDKT atau Persekutuan Dayak Kalimantan Timur khusus Kota Balikpapan. Saya juga tidak menyangka karena entah dari sosok mana warga Dayak seluruh Kota Balikpapan melihat bahwa saya dipilih untuk mengayomi ormas besar ini. Saya secara pribadi tidaklah siapa-siapa karena saya seorang single dengan membesarkan 4 orang anak. Tidaklah mudah untuk saya untuk berjuang juga untuk orang lain, itu kerja sosial, tetapi karena latar belakang saya adalah seorang anak hamba Tuhan, bapak saya seorang penginjil, dan kami sudah dibesarkan dari kecil tentang kepedulian terhadap sesama manusia. Kami selalu melayani
siapapun manusia yang kami tahu bahwa mereka membutuhkan pelayanan kami. Jadi saya sudah terlahir dengan kondisi panggilan untuk pelayanan. Itulah makanya kami dipilih untuk memimpin ormas yang ada di Kota Balikpapan, itu namanya Persekutuan Dayak Kalimantan Timur Kota Balikpapan. Saya bersyukur saya sampai saat ini sehat dan tetap diberikan hikmat oleh Tuhan untuk bisa menolong warga Dayak yang ada di Balikpapan bila mana ada situasi yang mungkin membutuhkan kami peduli dengan kondisi sosial yang ada di masyarakat Dayak khususnya. Saya sebagai perempuan tidak melihat ini adalah satu beban, tapi saya melihat ini adalah panggilan hati nurani saya untuk peduli. Kita saling melayani satu dengan yang lain, saling menolong. Itulah di organisasi ini karena menyangkut kemasyarakatan. Jadi banyak hal kepedulian yang memang harus membutuhkan orang yang mau tergerak, terpanggil untuk melayani sesama kita umat manusia, baik itu di dalam segi kondisi sakit, karena Kota Balikpapan ini memiliki satu rumah sakit, yaitu Rumah Sakit Pendioso. Itu adalah rumah sakit provinsi yang berada di Kota Balikpapan. Jadi terlalu banyak warga-warga Dayak yang di pelosok yang dirujuk ke Kota Balikpapan untuk berobat. Nah, salah satu kegiatan kami adalah peduli dengan kondisi kemanusiaan, menolong sesama kita. Mungkin ada dalam kondisi kedukaan, jenazah dikembalikan ke tempat kediaman mereka, tempat asal mereka. Kami dari PDKT ya peduli dengan kondisi itu, dan kami turut untuk menolong apa yang kami bisa bantu. Begitu juga ada kondisi di masyarakat Kota Balikpapan atau menyangkut Kamtipmasnya, kami pun peduli kalau ada bencana-bencana, baik itu bencana kebakaran atau banjir atau apapun itu. Kami juga peduli dari Persekutuan Dayak Kalimantan Timur Kota Balikpapan, kami pun ikut terlibat apa yang kami bisa lakukan. Terlebih seperti dalam waktu dekat kita akan menyambut bulan Ramadan. Biasa yang kami lakukan adalah terlibat langsung untuk bersama-sama dengan umat yang melayani, umat yang merayakan ibadah puasa. Kami biasa membagikan, ikut berbagi apa yang kami bisa lakukan. Seperti yang pernah kami lakukan adalah memberikan untuk acara buka puasanya, kami siapkan alat-alat yang kami bisa kasihkan dengan kepedulian kami bahwa kita bersaudara, tidak melihat bahwa agama siapa, tapi itulah bentuk kepedulian kami supaya tetap aman, damai, dan sejahtera di lingkungan kita di Balikpapan. Itu satu hal yang kami lakukan. Adapun untuk kesejahteraan masyarakat Dayak, kami juga berusaha untuk membuat kelompok tani. Kami mau mandiri dalam hal tidak merengek-rengek menuntut pemerintah untuk peduli dengan kondisi kami, tapi kami berinisiatif bagaimana kami boleh mandiri dalam hal ekonomi. Kami membuat kebun karet, yaitu di Kilo 23, namanya Dayak Foundation, nama kelompok tani di sana, dan setiap warga Dayak yang ada di kilometer 15, 18, dan 23 dan sampai ke 25 itu mereka sudah bisa mendapat hasil daripada getah karet yang mereka sudah tumbuhkan. Nah, itu yang kami patut bangga juga, bahwa Dayak juga mandiri dalam hal ekonomi. Mereka membuat kebun di kilometer ketiga dengan menanam karet. Dan juga di UKM ada ekonomi kreatif. Kami sebagai wanita Dayak juga sangat peduli dengan ekonomi kreatif. Kami selalu membuat kerajinan-kerajinan yang bisa mengangkat sedikit perekonomian dalam keluarga kecil masing-masing warga Dayak. Jadi kami ikut di UKM yang dibina oleh Disperindapak Kota Balikpapan. Ada yang membatik, ada yang merancang merangkai manik-manik, dan semua hasil karya kami juga dibantu oleh pemerintah setempat.
sehingga kami boleh memasarkan itu juga sedikit membantu perekonomian Dayak yang ada di Kota Balikpapan. Kami bersyukur sebagai saya sebagai seorang perempuan, saya memberikan arahan, himbauan kepada semua wanita khususnya bahwa tidak ada kata tidak bisa ketika kita mau melakukan sesuatu. Kata itulah motivasi dalam hidup saya, orang bisa kenapa kita tidak bisa. Makanya kalau perempuan, kalau dia punya ide-ide kreatif, dia bisa membantu suaminya menghasilkan sesuatu, itu luar biasa. Jadi jangan pernah putus asa kepada para perempuan. Jika Anda seorang single parent, jangan merasa putus asa, tapi mari berkarya. Semua manusia punya talenta masing-masing, pasti Anda juga akan punya talenta. Saya menghimbau para wanita, tetaplah berjuang, tetap semangat dalam hidup, motivasi hidup, jangan khawatir tentang apapun juga, tapi kita selalu ingat pada Tuhan, minta hikmat Tuhan dan akal, semua sesuatu bisa kita lakukan, dan Tuhan juga tidak akan membiarkan kita dalam kondisi kita sebagai makhluk yang lemah. Saya sebagai seorang ibu yang memiliki 2 cucu, saya juga tidak merasa bahwa di organisasi suatu beban buat saya, tapi saya bersyukur ada waktu-waktu yang saya bisa isi dengan waktu yang positif. Saya berkelihatan melayani siapapun yang membutuhkan pelayanan kita. Banyak hal, kalau kita mau peduli kepada sesama umat manusia, banyak hal yang kita bisa lakukan. Dalam hal memotivasi para ibu-ibu, kebetulan saya juga bisa menjahit, saya bisa yang multi talenta lah, saya juga orang catering, bisa memasak. Dari itulah saya bisa menghidupkan 4 orang anak saya single parent dari tahun 2006. Saya bersyukur saya mencukupkan diri saya dengan apa yang saya hasilkan dari hasil karya tangan saya, yang saya patut bangga kepada Tuhan. Dan para perempuan jangan lemah terhadap itu, tetap semangat. Mungkin itu ya, yang saya bisa. Motivasinya kepada para perempuannya. Ini mungkin kenapa Ibu kok bisa jadi terpilih, padahal banyak para orang-orang Dayak yang hebat di sana gitu. Ya, saya juga tidak menyangka mengapa orang-orang Dayak, karena ini kan pemilihan ketua Persekutuan Dayak di Kota Balikpapan juga secara demokrasi, semua suku-suku, Dayak Bahau, Dayak Tunjung Benua, Dayak Lundaya, Dayak Kenya, Dayak Pasir, Dayak Tidung, macam-macam Dayak yang ada di Balikpapan, sehingga mereka ada beberapa orang yang begitu, tetapi ternyata suara terbanyak kepada saya. Mungkin mereka melihat karena saya mau terjun langsung untuk peduli. Kepedulian itu mungkin yang diperhitungkan oleh tokoh-tokoh Dayak yang ada di Balikpapan. Bukan teori tapi action gitu. Action ya. Saya tidak asal bicara, tapi tindakan perbuatan kita, kepedulian kita yang nyata. Itu yang mungkin diperhitungkan oleh para tokoh-tokoh Dayak yang ada di Kota Balikpapan, sehingga saya dipilih sebagai ketua Persekutuan Dayak yang ada di Kota Balikpapan ini. Oke, terima kasih Bu sudah memotivasi warga-warga Dayak yang ada di Kalimantan maupun yang ada di Indonesia. Secara khusus untuk para wanita-wanita Dayak untuk terus maju, jangan menyerah. Ya. Ya, terima kasih.